Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abdu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, qad ja'akum mau'idatum mir rabbikum wa shifaa'u lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Shadaqal azim wa sadaqa rasulin karim. Jamaah salat Isya, salat tarawih dan sholat witir rahimakumullah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas segala nikmat yang Allah curahkan kepada kita. Sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan kesempatan, dan kita masih mendapatkan atau mempunyai iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga keimanan ini tetap lestari di dalam jiwa dan sanubari kita, akan menghiasi, mewarnai kehidupan kita dari tidur sampai bangun kembali, dari bangun sampai tidur kembali. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian meninggal kecuali dalam keadaan beriman dan bertakwa kepada Allah. Jamaah rahimakumullah, salat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang suri teladan agung yang sampai saat ini kita terus meneladani akhlaknya hingga kita merasakan halawatal iman, hingga merasakan manisnya iman. Kita sudah bisa merasakan manisnya iman, yaitu ketika kita menunaikan siamu Ramadan, maka saat kita berbuka, kita akan merasakan nikmat. Inilah nikmat keimanan yang secara jasmani kita rasakan. Sedangkan nikmat yang kedua adalah nikmat inda liqa rabbih, saat kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu diraih dengan puncak dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga apa saja yang kita lakukan akan menjadi nikmat. Termasuk kalau kita menghadapi suatu penyakit, kita hadapi penyakit itu dengan sabar, dengan tawakal, senantiasa dengan ikhlas, senantiasa dengan memohon ikhtiar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan merasakan sakitnya, kita beristighfar, astagfirullah, astagfirullah. Ketika kita menghadapi masalah apapun, kita memohon kepada Allah, la haula wala quwata illa billah, memohon kekuatan, perlindungan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga ketika saat kita mendapatkan puncak dari kenikmatan, yaitu kesehatan, kebahagiaan, keluarga yang sejahtera, karir yang mantap, segala sesuatu yang kita usahakan mudah, segalanya tercukupi, tidak ada masalah, maka yang ada adalah kita syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Maka sungguh barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka nikmatnya akan ditambah, ditikel-tikelkan kenikmatan yang kita rasakan. Namun apabila kita kufur, mengingkari Allah Subhanahu wa ta'ala, sungguh azab bagi para pengingkar nikmat Allah,
bagi orang-orang yang kufur, yang tercover hatinya, yang tertutup hatinya dengan hidayah Allah, maka dia akan mendapatkan azab yang sangat pedih. Maka jamaah rahimakumullah, kita optimalkan, kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya waktu yang tersisa pada diri kita masing-masing. Jamaah rahimakumullah, riwayat ataupun firman Allah Subhanahu wa taala yang saya sebutkan di depan adalah surat Yunus, surat yang ke-10 ayat 57. Ya ayuhan nas, wahai manusia, qad ja'atkum mau'idatum mir rabbikum, telah datang kepadamu pelajaran Al-Quran dari Tuhanmu. Jadi mau'idah itu adalah nasihat, mau'idah itu adalah pelajaran, itu adalah berupa Al-Quran. Coba saja kalau kita tidak mendapatkan sinaran Al-Quran, kita masih gelap. Masyarakat Jazirah Arabia itu masih jahiliyah. Jahiliyah itu adalah bodoh. Jahiliyah itu tidak berpengetahuan. Jahiliyah itu jauh dari ketauhidan kepada Allah, mengisahkan Allah. Jadi peradaban yang menyekutukan Allah, peradaban yang jauh dari sinar ajaran Islam atau Al-Quran, dia akan gelap sekalipun terang benderang. Karena mereka menghambakan diri bukan kepada Allah, tetapi kepada apa yang telah diraihnya. Maka Al-Quran itu datang sebagai mau'idah yang diterima oleh Rasulullah SAW dari malaikat Jibril, di mana malaikat Jibril dari Allah Subhanahu wa taala yang membawa dari Lauhul Mahfuz kemudian sampai di Rasulullah SAW. Itu menjadi pelajaran, menjadi hikmah. Maka agama itu ad-din nasihat. Agama itu adalah memformat kembali, mengupdate kembali, mengembalikan manusia kepada fitrahnya. Jadi kalau ada orang itu menyimpang, akhlaknya tercela, maka dengan Al-Quran akan tercerahkan. Kalau orang yang budi pekertinya jelek, maka dengan Al-Quran akan dirubah. Kalau ada orang yang keras hatinya, maka dengan Al-Quran dia akan lunak. Maka Al-Quran ini adalah sebagai di berikutnya mau'idah mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur, yaitu sebagai penyembuh bagi penyakit-penyakit yang ada di dalam dada manusia. Jadi penyakit yang ada di dalam dada kita itu adalah akhlak-akhlak yang mazmumah, akhlak yang tercela, akhlak yang negatif, yang itu menjerumuskan kita. Jadi dalam diri manusia itu ada yang namanya nafsu. Ada nafsul mutmainah, nafsu atau kehendak, keinginan yang mendorong manusia untuk senantiasa dalam ketenangan jiwa. Tetapi ada nafsul lawamah, yaitu nafsu yang mendorong untuk berbuat suram, untuk berbuat yang negatif, untuk berbuat yang tercela. Itulah akhlak yang tercela atau akhlak mazmumah. Nah, Rasulullah SAW diutus untuk merubah itu, menyempurnakan akhlak, mengobati penyakit-penyakit hati yang ada pada diri manusia, seperti halnya kikir, iri, dengki, hasud, sombong, takabur, kemelinti. Nah, napa malih ini? Penyakit-penyakit hati. Ini harus dikikis, harus dihilangkan.